Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya bersama kawan saya sedang berada di sebuah sekolah swasta yaitu SD Muhammadiyah 2 Noyentaan. Lokasinya terletak di Kelurahan Noyentaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Bersama saya Edi dan kawan saya Rizkon, akan mencoba mengulik sekolah ini. dan rencananya untuk SD Muhammadiyah 02 Noyentaan ini akan melakukan pembangunan yang cukup besar, yaitu akan membangun menjadi 3 lantai. Oleh karena itu pemirsa, mari kita ulik bersama-sama dengan kepala sekolah serta guru-gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama kami telah hadir Ibu Siti Tamamah SPD. Beliau adalah Kepala SD Muhammadiyah 2 Noyentaan. Assalamualaikum Bu Tamamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tamamah, hari ini saya akan bersama teman saya akan mencoba bincang-bincang mengenai SD Muhammadiyah Noyentaan 2 ini. Iya. Berkenaan dengan kabar di luar sana bahwa katanya SD Muhammadiyah 2 Noyentaan ini sampai akan membuat 3 lantai gedungnya gitu kan. Wah, luar biasa hebatnya. Padahal ini adalah sekolah swasta pemirsa. Tapi ini kepala sekolahnya seorang wanita, tapi mampu merencanakan pembuatan gedung hingga 3 lantai. Tapi sebelum itu, saya akan bincang-bincang tentang Ibu dulu. Ibu jadi kepala sekolah sejak kapan, Bu? Saya jadi kepala sekolah sekitar tahun 2016. Kalau sebelumnya, apakah masuk ke sini langsung jadi kepala sekolah atau jadi guru dulu? Enggak. Masuk di sini pertama saya jadi guru dulu, Pak. Jadi guru bahasa Inggris waktu Oh, itu. gitu. Iya. Dari apa yang diunggulkan untuk SD Muhammadiyah Noyentaan ini kepada para calon siswa yang akan masuk di SD Muhammadiyah 2 Noyentaan ini? Untuk SD Muhammadiyah 02 Noyentaan ini, alhamdulillah sampai tahun ini kita banyak orang tua yang mempercayakan putra-putrinya sekolah di SD Muhammadiyah ini. Terutama mereka tertarik dalam pembelajaran agama, karena di sini untuk pembelajaran agama sendiri itu yang paling utama untuk BTQ dan tahfidznya. Alhamdulillah untuk tahfidz itu kita sudah mewisudakan anak untuk tahun yang ke-6. Kemudian untuk BTQ itu kita alhamdulillah untuk tahun yang ke-15. Catat tuh pemirsa, keren. Untuk tahfidz itu diadakan di tiap hari atau di ekskul? Untuk tahfidz itu untuk anak-anak, yaitu kita nggak melihat anak kelas 1 atau kelas berapa, semuanya alhamdulillah anak-anak di SD Muhammadiyah itu semuanya dapat tahfidz, dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di awal-awal kita pagi untuk kegiatan harian itu setiap pagi kita perkenalkan pada anak untuk tahfidznya, misal dari surat-surat pendek untuk kelas 1, kemudian kelas 2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk anak di kelas tahfidz itu setelah selesai wisuda BTQ. Jadi anak kelas 1 harapannya BTQ-nya sudah selesai sampai jilid 2. Kemudian anak kelas 2 itu harapannya sudah jilid 4. Kemudian anak kelas 3 harapannya sudah jilid 6, dan anak kelas 4 sudah wisuda untuk BTQ. Oh, itu berjenjang ya? Iya. Kemudian anak kelas 5 itu berarti langsung masuk ke kelas tahfidz, harapannya gitu. Jadi kelas 5 tahfidz untuk juz 30, kemudian dilanjutkan kelas 6 untuk tahfidz juz 29. 30-29? Iya. Oh gitu. Mudah-mudahan itu Pak, mohon Amin, doanya. amin. Ya. Oke Bu, kalau sampai dengan masa-masa sekarang saja ini SD Muhammadiyah 2 Noyentaan ini kok masih cukup banyak animo masyarakat yang menyekolahkan di sini. Padahal ini adalah sekolah swasta, di mana di masa-masa sekarang sepertinya banyak juga sekolah swasta yang agak kesulitan mendapatkan siswa. Ini ada apa sebenarnya di sini Bu yang bisa membuat orang tua menarik selain tadi? Apa
adakah kegiatan yang lain yang sangat dibutuhkan orang tua bagi anaknya atau bagaimana? Iya, untuk SD Muhammadiyah ini mungkin orang tua masih banyak orang tua yang animo ke sini karena satu, kita untuk kegiatannya program-program unggulan itu tetap kita jalankan. Kemudian untuk eskulnya kita ada beberapa banyak eskul, diantaranya untuk drum band. Alhamdulillah drum band kita itu ya mungkin di SD Muhammadiyah yang lain belum ada istilah Kokam Junior. Kita dapat yang namanya Kokam Junior. Jadi Kokam itu apa, Bu? ya, Kokam itu Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu semacam apa ya? Seperti keamanan itu ya? Iya, jadi keamanannya milik Muhammadiyah gitu ya mungkin ya. Kayak kasusnya keamanan. Oke. Berarti anak-anaknya itu dipakai pakaian seragam kokam? Alhamdulillah kita punya seragam sendiri persis seperti Kokam Pemuda Muhammadiyah. Kalau tadi waktu saya lewat ke sini itu sering ada di spanduk-spanduk itu kan ada kegiatan khusus, ada apa lagi tadi? Ada program unggulan. Program unggulan itu maksudnya apa itu? Itu ya di sini kan kita sekolah swasta Pak. Tentunya sekolah swasta itu kan banyak sekali yang harus ditonjolkan. Kita punya beberapa kegiatan harian. Ya, kegiatan harian itu berarti kegiatan yang sehari-harinya dilakukan. Yang pertama itu di pagi hari itu ada doa Firdaus Sobah, kita meliputi hafalan surat pendek, kemudian hafalan doa-doa, kemudian hafalan bacaan-bacaan sholat. Harapannya anak kalau sudah terbiasa, sudah hafal di bacaan sholat, insya Allah saya yakin anak itu nanti bisa sholatnya dengan baik dan khusyuk, dan mudah-mudahan ini jadi pahala untuk orang tuanya. Amin. Yang sekolah di sini Dan juga guru-gurunya, Bu ya. ya. Kemudian kita juga untuk kegiatan harian itu ada sholat berjamaah Pak. Jadi anak-anak yang sekolah di sini sampai rumah sudah sholat zuhur di sini. Jadi tidak ada anak yang sampai di rumah tidak sholat karena di sini sudah sholat semua. Itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian untuk kegiatan harian yang lain ada sholat duha. Ya, sementara di lain mungkin kalau hari Jumat itu dipakai untuk senam pagi. Alhamdulillah kalau untuk sini kita pakai untuk sholat duha bersama-sama berjamaah di masjid. Kebetulan kita punya masjid Darul Iman Pak ya. Iya. Jadi satu aum. Kalau ini Bu, masalah prestasi yang sudah pernah diraih oleh anak-anak di SD ini Bu, prestasi apa lagi yang sampai bisa membanggakan lah? Alhamdulillah untuk prestasi itu karena kita unggulannya di Tafid. Kemarin kita sempat ikut lomba di kegiatan ke HW. Jadi kalau Muhammadiyah itu namanya HW Pak. Jadi kita punya Bandung Sulaton itu kita untuk juara putra dan putrinya. Alhamdulillah untuk Tafidnya kita dapat juara 1 dan 2. Jadi untuk putranya dapat juara 1 Tafid, kemudian untuk putrinya dapat juara 2 Tafid. Kemudian selain di Tafidnya kita untuk Popda dan lain sebagainya, untuk olahraga kita banyak sekali piala. Di antaranya yang paling unggul itu kita kemarin dapat juara 3 untuk tingkat karesidenan ya. Apa itu? Untuk taekwondo. Taekwondo. Jadi kita dapat juara 1 tingkat kecamatan, kemudian berjenjang lagi kita dapat ke kota sampai dengan ke karesidenan. Untuk siswanya sendiri sampai saat ini ada berapa? Untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 semuanya jumlahnya 243 Pak. Alhamdulillah kita dapat 243 itu berapa rombel itu? Sini alhamdulillah ada 12 rombel. 12 rombel, berarti masing-masing rombel itu 2 ya? Iya. Kelas 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya gitu ya? Iya. Ini kan kalau untuk kampus 1
kita untuk 6 kelas, kemudian kita ada satu kampus lagi yaitu kampus 2. Kampus 2 itu letaknya Lokasinya? di Jalan Toba, Pak. Jalan Toba. Jalan Toba nomor 45 itu ancar-ancarnya ya depan pabrik 3 darah, Pak ya. Oh, gitu. Di situ. Alhamdulillah di sana juga 6 kelas. Ibu ini di sekolah-sekolah swasta kan lagi apa ya? Lagi ngetren lah untuk membentuk sebuah apa ya? Sebuah hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Iya. Nah, ini apakah di SD Muhammadiyah ini sudah menerapkan hal itu atau masih punya rencana hal itu atau bahkan sudah berjalan sekian tahun lamanya itu? Istilahnya apa itu? Parenting kalau nggak salah Iya, ya. Pak. Itu parenting itu apakah di sini juga melakukan hal itu? Alhamdulillah Pak, untuk ya parenting di SD Muhammadiyah itu sudah jalan hampir 4 tahun lebih. Oh, udah 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah sejak ada parenting itu orang tua komunikasi dengan guru ya lebih komunikatif. Berarti lancar ya hubungan Lancar, antara ya. guru dan orang tua, guru dan anak juga gitu ya. Sekaligus untuk silaturahmi Iya, Pak. betul. Ya, insya Allah untuk silaturahmi ini kan nambah umur Pak ya. Ya, amin amin. Prosentase kehadirannya bagaimana? Kalau untuk presentase kehadiran orang tua saat ada kegiatan parenting, untuk kegiatan parenting itu kita tidak setiap bulan Pak, karena masing-masing orang tua punya Ya. kesibukan sendiri. Paling tidak kita 1 semester sekali atau 2 kali. Nah mereka alhamdulillah untuk kehadiran banyak sekali yang hadir, kira-kira ya sekitar 70 sampai Itu sambutannya positif. 80%. Nah itu juga Sambutannya alhamdulillah positif. Jadi nanti yang memimpin parenting itu nanti untuk gurunya masing-masing, guru kelasnya masing-masing, biar lebih komunikatif, lebih dekat. Oke Bu, ini ngomong-ngomong masalah jumlah siswa tadi. Apakah karena jumlah siswa yang ya di kota kecil dengan jumlah 246 tadi ya? 43 Oh, Pak. 43 itu akhirnya kekurangan lokal, kekurangan kelas, atau mungkin hanya karena rencana ke depan akan menambah jumlah siswa yang mendaftar ke sini kok sampai akan membuat 3 lantai ya, bangunan Insya 3 Allah. lantai itu kenapa itu? Kok tidak untuk yang lain tapi untuk bangunan? Ya untuk bangunan itu ya mudah-mudahan ini semoga terkabul. Harapan besar kami mudah-mudahan ini terkabul untuk pembangunan SD, karena untuk pembangunan SD untuk kelas yang ada di sini itu kan rombelnya 12, sementara kita punya ruangan itu sudah plus perpustakaan, sudah ruang guru, kemudian sudah ruang kepala sekolah dan lab itu jumlahnya 14. Jadi sementara untuk kelas 5 dan kelas 2 itu kita memakai perpustakaan. Jadi kita butuh bangun tempat ruangan baru atau kelas baru untuk mereka biar nyaman untuk belajar. Oh, berarti memang karena kurang ya, Ya. kurang karena jumlah siswa yang cukup banyak tapi kelasnya kurang gitu ya. Iya betul Pak. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita untuk hari ini bersama Ibu Siti Tamamah, Kepala Maaf Pak, ya. ada yang perlu saya sampaikan kepada Oke, pemirsa. iya. Ya. Untuk pemirsa, barangkali ada yang keluarganya yang mau daftar, ini ada yang belum saya sampaikan, yaitu di SD Muhammadiyah ini ada namanya kelas bakat. Kelas bakat. Iya, kelas bakat. Apa itu? Kelas bakat itu di sini ada kelas namanya kelas tilawah, kemudian ada kelas hitobah, yang satunya kelas tahfidz Pak. Kalau tahfidz mungkin hafalan. Ya. Kalau Tilawah Tilawah itu berarti anak bisa membaca Al-Qur'an yang yang seni yang dilakukan. Oh, yang dilakukan. Itu. Kalau hitobah Hitobah itu berarti pidato kayak pidato pakai bahasa pidato Arab. pakai bahasa Arab, pakai ya kayak ceramah Islami. Oh, lah Jadi, itu sudah berlangsung berapa tahun atau baru mau dibuka? sudah berlangsung, kita sudah 2 tahun ini. Oh, sudah 2 tahun. Berarti di Itu, SD. Di SD ini berarti itu melalui bidikan khusus gitu. Iya. Jadi harapannya anak-anak yang ada di sini selain dapat ilmu secara umum, ilmu agama dia juga dapat. Kemudian
secara talentnya kita dapat Pak. Jadi ya. kita kembangkan anak talent itu kan dari sejak Ya. dini. Nah sejak dini kita tanamkan talent itu, anak itu mau apa. Tapi insya Allah di sini talentnya berupa yang Islami. Yang Islami, Dalam ya. arti anak bisa tahfidz. Ini nantinya untuk orang tua. Bisa tilawah, Kemudian tilawah ya. juga bisa. Hitobah. Kemudian hitobah ini harapannya nanti lulusan dari sini menjadi dai-dai. Hitobah itu jangan-jangan khutbah itu ya? Iya betul. Jadi Ya, banyak sekali, diantaranya. itu Pak, masjid-masjid kan cari khotibnya susah. Lah, alhamdulillah nanti Ya. mudah-mudahan anak-anak Oke. sini menjadi anak yang jadi khotibnya Oke, Pak. amin, amin, amin. Harapannya. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Oke Ibu pemirsa, hari ini kita telah banyak berbincang-bincang tentang SD Muhammadiyah 2 Noyontaan, dan ternyata saya kaget. Saya sudah biasa lewat di SD Muhammadiyah Noyontaan ini ketika ke Darul Iman dan aktivitas yang lain. Sepintas memang tidak ada apa-apanya, tapi ternyata di dalam banyak sekali aktivitas ya. Begitu banyak program, begitu banyak prestasi, dan aduh nggak bisa ngomong lagi nih Pak Rizkon. Iya. Jadi ternyata Sangat luar biasa, dan monggo pemirsa yang punya anak calon ke SD, pertimbangkan untuk masuk ke SD Muhammadiyah 2 Noyontaan ini. Demikian Ibu, terima kasih sebelumnya. Ya, Sekali lagi sama-sama Pak. ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.